Pancasila itu bukan cuma lambang negara, tapi jadi pedoman hidup kita, jadi arah langkah, dan jadi jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilainya hidup dalam hal-hal kecil yang kita lakuin tiap hari, mulai dari rumah sampai ke pelosok negeri. Halo semuanya, selamat datang di podcast Diskusi Kritis. Pada kali ini, kita akan membahas topik yang sering dianggap selesai, padahal justru menyimpan banyak persoalan, yaitu tentang toleransi dan keadilan sosial di masyarakat multikultural. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dari Prodi Manajemen dan teman saya Adil juga dari Prodi Manajemen. Baik, yang dikatakan oleh Mbak Zia itu benar sekali ya teman-teman, di mana Indonesia itu sering dipuji sebagai negara yang beragam, mulai dari ras, suku, dan agama gitu ya. Tapi pujian itu sering berhenti sebagai narasi, yang dimana di balik keberagaman itu masih banyak praktik intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial yang terus berulang. Oke, baik. Jadi begitu ya Mbak Adel. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Adel. Itulah mengapa diskusi ini sangat penting Mbak Adel. Kita tidak akan membahas toleransi secara normatif aja gitu kan, melainkan mencoba melihat secara kritis. Apakah toleransi benar-benar hadir dalam kehidupan sosial atau hanya jadi jagoan politik atau pendidikan? Baik, kalau kita lihat sekarang ini ya, kan negara Indonesia itu negara hukum yang banyak politiknya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat realitasnya, itu intoleransi tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari cara berpikir eksklusif dari sistem sosial yang tidak adil dan pendidikan yang kurang mendorong kesadaran kritis, yang dimana pendidikan di Indonesia saat itu masih kurang memadai gitu ya, apalagi kalau di pelosok-pelosok gitu kan masih banyak pendidikan yang kurang bagi anak-anak yang membutuhkan gitu kan. Terus juga kan sekarang itu banyak kayak yang contohnya itu kayak ras gitu kan. Kayak seumpama nih, kamu tuh ras Sunda dan aku tuh kayak Jawa gitu kan, kita tuh saling ngolok gitu kan Kak. Jadi tuh itu juga kayak seperti contohnya multikultural juga gitu kan Kak. Apalagi kampus kita juga kan sebagai kampus multikultural juga. Bahkan kan banyak orang timur gitu iya, ya. Banyak orang timur, beda warna kulit juga, dan itu bisa menjadi konflik untuk bisa menjadi lebih ke bullying gitu kan. Betul Kak, jadi betul. Ya gitu. Dan banyak juga, aku juga pernah melakukan ini kayak wawancara gitu kan Kak. Kayak aku juga wawancara sebagian itu anak timur gitu kan. Banyak juga yang bilang ke saya tuh, iya Kak, kita tuh di sini tuh banyak yang membuli kita, bukan karena masalah warna kulit, cara berbicara juga, karena ras mereka, kayak cara bicara mereka ngomong gitu kan. Terus apa sih anak ini loh nggak sama kayak kita gitu kan. Terus habis itu cara ngomong mereka tuh tidak dapat kita tangkap secara gitu kan. Jadi begitu Kak. Oke. Selanjutnya, maka dari itu masyarakat multikultural seharusnya menjadi ruang belajar bersama. Namun sering terjadi perbedaan justru dijadikan sebagai alasan untuk mendominasi. Kelompok mayoritas sering merasa paling berhak menentukan norma sosial. Nah, ini ya Kak, aku tuh punya sedikit gambaran gitu ya Kak. Kalau kita di kampus kan sebagian besar memang kelompok
Jawa daripada yang timur seperti Kalimantan, Papua, mana lah gitu ya Kak. Kayak kita tuh di sana tuh sepertinya kayak kita kan kadang ada kerja kelompok gitu kan, pasti kan kayak dalam satu kelompok itu kan banyak ada yang beda suku, beda ras gitu iya, beda ras gitu ya Kak. Kayak kita tuh mau ngomong ke yang orang timur tuh kayak kita kan nggak enak diri gitu kan ya. Biasanya kayak kita ngomong itu bisa ditanggap, tapi mereka kan kayak nggak tahu apa yang kita maksud gitu kan ya. Jadi tuh sebisa mungkin kita tuh kayak harus mengikuti, harus menyesuaikan sesuai dengan apa yang mereka pahami gitu ya Kak. Jadi tuh kita juga kadang tuh kayak merasa susah juga gitu kan, gimana sih caranya mengajak mereka tuh biar mereka juga paham apa yang kita ngomongkan gitu Kak. Makanya kita itu harus belajar beradaptasi dan menyesuaikan lingkungan kita dengan lingkungan Mereka dan di situ juga masalah keadilan sosial muncul, yang dimana ketika satu kelompok memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan, hukum dan sumber daya, sementara kelompok lain itu dipinggirkan, maka toleransi kehilangan maknanya. Karena kan negara kita itu negara yang Bhinneka Tunggal Ika, tidak membeda-bedakan ras, agama, suku dan budaya. Jadi bagaimana caranya kita yang sebagai asli sini gitu ya harus membawa mereka untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan kita. Iya. Dan juga kan sebagai kita warga lokal nih Kak, kalau kata anak Malang ini kan warlock gitu kan ya, warlock ini kan ya, kita tuh kayak harus mengenalkan apa sih budaya yang ada di Malang ini gitu kan. Sebagai mereka kan pendatang ke sini kan, mereka bukan cuma kesini kan kayak apa ya, menuntut ilmu, mereka juga harus cari tahu apa sih yang istimewa di Malang gitu kan. Seperti halnya topeng Malang, seperti halnya wisata-wisata yang ada di Malang ini gitu kan kayak. Karena kan kita kan di sini kan juga butuh ekspor gitu kan. Kalau kita di sini kan cuma pendidikan kan kita kan mesti berout ya guys ya. Mesti berout gitu kan. Jadi kita tuh di sini juga harus eksplor apa sih yang menarik di Malang, apa sih budayanya Malang gitu kan. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan diri kita juga ya teman-teman. Betul. Kita juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka juga biar saling menyesuaikan satu sama lain dan ada timbal baliknya gitu. Baik Mbak Adel, sering juga intoleransi itu dianggap sebagai kesalahan individu. Padahal banyak intoleransi justru bersifat struktural. Ia di lembaga juga melalui kebijakan, praktik sosial, bahkan budaya sehari-hari. Betul tuh, misalnya ketika kelompok minoritas selalu diminta untuk mengalah demi stabilitas, itu bukan solusi, melainkan perundungan konflik. Ketidakadilan yang dibiarkan akan terus menumpuk. Jadi ya Mbak, di sini hak asasi manusia seharusnya menjadi landasan utama hak untuk hidup aman, dihormati dan diperlakukan secara tidak boleh bergantung pada identitas sosial seseorang. Iya, apalagi kan kita itu harus kayak anak-anak gitu ya, itu harus dilindungi oleh hak asasi manusia. Betul. Sekarang kan banyak anak kecil di bawah umur gitu ya, sudah putus sekolah, dilecehkan, terus ada juga yang viral itu ya di TikTok, anak umur 15 tahun pacaran sama yang lebih tua 22 tahun, itu bisa merusak mentalnya dan juga kehilangan jati diri. Apalagi kan sekarang banyak sekali ya anak-anak di bawah umur yang udah putus sekolah, udah begitu di luar kendali orang tua. Jadi kita sebagai generasi muda, kita harus memahami bagaimana kita harus menjadi contoh yang lebih baik gitu. Dan hak asasi manusia itu sering dipahami secara selektif. Hak kelompok tertentu diperjuangkan sementara hak kelompok lain diabaikan atas nama
mayoritas atau tradisi. Betul. Jadi kita tidak boleh ya mengesampingkan Hak asasi Hak. manusia. Ya, Betul. jadi kita harus mendahulukan yang kebersamaan Betul. sebelum kita mendahulukan yang pribadi. Betul. Nah, sekarang nih ya guys, banyak kan ya Kak kayak kasus yang putus sekolah dan akhirnya tuh mereka tuh kayak melanjutkan menikah. Iya. Baru-baru ini kan banyak yang anak umur 19 tahun itu, tahu kan Kak? Betul Kak, itu kan awalnya kan putus sekolah dan lanjutkan Putus sekolah di usia 15 tahun. 15 tahun dan akhirnya membuat brand gitu kan. Betul sih Kak, itu kan hal-hal yang positif gitu ya. Tapi kenapa kok nggak melanjutkan sekolah dulu? Kayak kita kan nantinya kan sebagai ibu rumah tangga itu kan juga harus memiliki mindset gitu kan ya. Kalau kita nggak punya mindset kan kita mau ngajarin apa ke anak kita nantinya gitu kan ya. Terus itu dengan bangganya si anak itu kayak nggak apa-apa kok guys, kita tuh putus sekolah kan akhirnya kan kita tuh punya pengalaman baru gitu kan. Meskipun itu kan kita kan di sini kan nggak semua anak itu punya privilege yang bagus gitu ya Kak. Sekarang kan ada saja gitu kan ya kayak apa yang dari menengah ke bawah, apa itu yang memang orang tuanya itu tidak mampu. Ada juga kadang itu anak yang pengen kita kayak sekolah atau kuliah atau kerja, tapi ke orang tuanya itu tidak boleh gitu kan ya Kak. Ya karena mungkin itu kendala dari uang atau bagaimana gitu ya. Dari finansial gitu kan. Jadi jangan normalisasikan kalau sekolah itu tidak penting ya teman-teman. Betul. Meskipun kita sebagai perempuan nanti ujung-ujungnya di dapur, tapi seenggaknya kita punya pemikiran dan mindset yang bisa untuk membanggakan pelajar yang ada di Indonesia dan remaja-remaja, karena sekolah itu tidak gampang, apalagi kuliah yang katanya kuliah itu santai gitu. Oh iya guys gitu kan. Ada yang bilang itu sih suaminya Kak ngomong kalau kuliah tuh scam gitu kan. Berarti kalau kuliah scam kayak katanya sih kalau kuliah scam kuliah yang tidak spesifikasi seperti dokter, bidan gitu kan. Berarti kayak kita sebagai yang mahasiswa ini kan kita juga tersinggung dong kayak scam penipuan gitu kan. Jujur aku pribadi pun nggak terima ya Kak dibilang kuliah itu scam. Ya, kuliah juga kan tidak membutuhkan biaya yang sedikit gitu ya Kak. Apalagi kuliah itu sangat-sangat mahal gitu ya Kak. Justru kayak kalau kita nggak kuliah kita nggak tahu berpikir secara kritis. Terus kita juga nggak dapat relasi yang banyak gitu ya Kak. Terus kita juga kalau nggak kuliah kan bakal stuck di situ aja gitu ya Kak. Betul nggak Kak? Jadi kita memulai tantangan yang baru atau mencari relasi yang baru itu tidak harus putus sekolah teman-teman. Kita bisa kuliah sambil kerja atau sekolah sambil kerja. Itu tergantung diri kita sendiri. Jadi jangan normalisasikan sekolah itu tidak ada gunanya kalau ujung-ujungnya perempuan tetap di dapur. Apalagi katanya kalau seorang perempuan itu mesin penghasil uang. Itu tidak boleh ya guys. Itu sangat-sangat salah gitu kan. Karena nanti ya Kak kalau kita tuh seumpama udah punya suami nih gitu kan. Betul kayak suami kita tuh melarang kita untuk bekerja. Tapi kan kita sebagai istri juga kan punya kesenangan sendiri gitu kan ya. Seperti hanya kita shopping, seperti hanya kita perawatan gitu kan. Kita harus melampaui izin dari suami gitu kan ya. Tapi kalau kita punya uang sendiri gitu kan, kita kan bebas gitu kan ya. Kita mau apa-apa sendiri dari penghasilan kita sendiri, tidak mengandalkan
penghasilan dari suami gitu kan. Kalau kita dibilang perempuan itu mesin penghasil uang gitu kan, salah gitu guys, salah banget gitu kan. Karena kita pun juga kayak harus memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu kan, bukan halnya kita kayak cuci piring, cuci baju, masak gitu kan, anak ngurus gitu ya. anak. Padahal kalau dalam Islam itu tuh tugasnya seorang lelaki. Iya, semua itu tugasnya lelaki. Mm-mm. Hanya karena kita sebagai seorang istri itu ingin mencari ridhonya suami, betul. jadi semua itu dilakukan Dilakukan oleh seorang seorang istri. Bukan salah, nggak salah kalau wanita itu penghasil uang. Tapi itu mungkin menurut saya ya, itu kalau kita belum menikah, kan kita bisa membahagiakan diri sendiri. Tuh. Kalau sudah menikah itu tugasnya seorang suami. Gitu. Jadi agak menentang gitu ya teman-teman. Ini ya bener sih Kak. Ini kita tuh banyak menentangnya dari dua orang pasustri ini gitu kan. Karena apa gitu kan ya? Pertama ya guys, kita tuh jangan menormalisasi Nikah Nikah muda muda. di umur 19 tahun Itu tuh meskipun jangan. itu sudah legal, tapi jangan dinormalisasi. Jangan guys, jangan dinormalisasi. Apalagi ya guys, ini tuh suaminya tuh Kak umur 29 tahun. Sumpah Kak, kayak bener sih nggak apa-apa kan, lebih tua dari yang si ceweknya gitu Iya. kan ya. Tapi paling enggak lah ya itu jangan dulu lah ya, kita tuh kayak senang-senang dulu gitu kan ya. Apalagi ya guys, masa muda tuh nggak datang 2 kali. Kita tuh masih banyak yang harus dicapai gitu ya Kak. Iya. Apa kerja, apa kita tuh S2 di luar negeri itu kan banyak relasi gitu ya Kak. Bukan cuma aku putus SMA nih, aku udah lulus SMA nih, aku mau nikah aja gitu kan, tuh pasti kayak pikirannya tuh masih kayak labil gitu ya Kak. Jadi tuh kita tuh harus memperbanyak relasi, meskipun nantinya kita udah lulus di S1 juga kita harus memperbanyak relasi lagi gitu ya Kak. Gitu sih. Oke, baik, yang selanjutnya adalah keadilan sosial. Bukan berarti orang yang diperlakukan sama, tapi semua yang diperlakukan adil, yang artinya negara dan masyarakat harus berpihak kepada mereka yang rentan. Iya, karena tanpa keadilan sosial, toleransi ini hanya menjadi sikap pasif. Kita tidak bisa berbicara toleransi jika diskriminasi masih dilegalkan secara sosial. Lalu Kak, pertanyaannya, sejauh mana pendidikan warganegara ini berperan dalam membangun keadilan ini? Apakah pendidikan kita sudah cukup kritis? Idealnya, pendidikan kewarganegaraan membentuk warga negara yang berpikir, bukan sekedar patuh, namun bisa menjadi cara berpikir kritis kita ini jadi contoh bagi anak bangsa sekarang. Karena di masa modern ini biasanya disebut Gen Z, kan itu kita sebagai Gen Z itu ya teman-teman lebih banyak melakukan tindakan daripada ucapan gitu. Iya Kak, betul, setuju sekali sama omongan itu ya Kak. Kadang sekarang itu kita tuh kayak omongan dulu baru mikir gitu kan, kayak kita tuh tidak memikirkan perasaannya orangnya itu gitu kan, kayak kamu ini gendutan gitu ya. Tapi tuh kadang tuh kayak konteksnya tuh kita tuh cuma bercanda gitu kan, tapi tidak tahu si orang itu tersinggung apa enggak gitu kan. Terus habis itu kan kadang tuh kayak kita tuh kayak ya gitu kan, kayak ngomong dulu baru mikir gitu kan. Banyak sih Kak yang dibicarakan tuh ya, kayak sekarang tuh kan banyak yang mengolok-ngolok gitu kan. Apalagi kita kan kayak kadang tuh kalau aku ya Kak, kadang kalau ketemu orang baru tuh kayak minder, kadang tuh juga minder, kadang juga mau nyapa duluan itu takut gitu kan, takut kayak gimana ya kalau aku nyapa orang ini tapi nanti orang ini nggak ngerespon aku gitu kan ya. Iya. Terus habis itu kayak
tapi kalau aku nggak nyapa duluan takutnya nanti aku dikira sombong gitu kan. Tapi kadang aku juga kayak memberanikan diri, kayak aku tuh kayak, menyapa duluan gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kadangnya aku sapa dulu tuh mesti kayak orang itu ramah-ramah gitu kan. Terus juga kan kadang kayak kita ketemu orang baru nih, kita kan kayak canggung apa awkward gitu kan, kadang ya alhamdulillahnya kita tuh kayak langsung nyambung gitu kak. Gitu sih. Tapi ya ini Kak Zia, dalam praktik pendidikan kewarganegaraan itu seringkali pendidikan hanya menekankan pada hafalan nilai saja. Oke, baik kak, betul itu. Padahal ya kak, toleransi tidak bisa dilakukan lewat ceramah semata. Ia harus tumbuh melalui dialog, relasi, dan pemahaman terhadap realitas sosial yang kompleks. Iya, seperti kita ini ya, Betul. berdiskusi. Jadi kita bisa mengembangkan pola pikir kita dan cara bicara kita di depan umum. Karena banyak sekarang remaja itu ya, Gen Z gitu ya, dia itu malu untuk bertanya di depan umum, apalagi untuk berbicara, karena ya mental Gen Z itu sangat kecil, iya, kecil gitu. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu harusnya mendorong siswa untuk bertanya mengapa ketidakadilan terjadi, siapa yang diuntungkan, dan apa perannya saya sebagai warga negara, gitu kak. Nah, ini aku juga ada contoh nih kak. Ini contohnya dari aku sendiri ya kak. Aku dulu tuh pas masih mungkin sekitar SD ya kak, aku juga lupa gitu kan. Kelas-kelasnya berapa juga aku lupa gitu. Aku tuh dulu orangnya tuh sangat aktif di kelas gitu kan ya kak, aktif bertanya, aktif juga kayak apa juga pun ikut juga aktif aku kak. Tapi ada satu momen aku tuh di kelas tuh memang nggak paham dalam pelajaran itu gitu kan. Tanyalah aku, adalah anak gitu kan, dia tuh memang lebih pintar lah dari aku gitu kan, jadi bilang gitu. Tanyalah aku, permisi bu, boleh tanya ini apa ya gitu kan. Dia tuh langsung kayak gini, ih apa sih Zia itu loh, padahal cuma gitu doang kok ditanyain sih gitu kan. Ya sebagai anak yang minderan, belum paham kak, minderan gitu ya kak, aku sakit hati dong gitu kan, sakit hati. Dan peristiwa itu aku bawa sampai sekarang kak, sampai aku SMP, sampai aku SMA, bahkan kuliah pun aku kadang masih takut untuk tanya gitu kan kak. Kayak aku mikir dulu, ini kalau aku tanya bakal aku dihujat nggak ya sama teman-teman begitu kan. Secara kan kalau di bangku kuliah kan pasti banyak latar belakang yang mereka tuh kayak kayak mereka pinter, mereka kayak apa gitu kan ya. Jadi kayak aku minder kak. Jadi dulu saya juga seperti itu waktu SD, SMP itu sangat aktif di kelas. Betul. Dan di sekolah itu kayak yaudah kak, nama kita itu Populer gitu kan ya. Waktu di sekolah, tapi semenjak SMA itu semuanya udah berubah karena kita biasanya kalau sekolah itu circle gitu lah. Jadi kayak mau bertanya itu kita jadi takut dan malu. Takutnya itu nanti kita dibilangin, ih anak itu sok pinter, anak itu kayak gini gitu. Padahal aslinya kita bertanya itu karena kita tidak memang paham, nggak paham ya guys, bukan karena cari perhatian ke guru gitu. Jadi ya begitulah. Dan sekarang ya guys, kayak kita tuh aktif di kelas, aktif bertanya, terus aktif kalau dosen tanya, sekarang ada tugas nggak ini rekan-rekan gitu kan. Kita mau jujur nih ya kak ya. Kadang tuh ada anak kayak, apa sih jangan kayak gitu, kamu caper ya, kamu mau cari aman ya biar nilaimu bagus gitu ya. Enggak, bukan seperti itu. Kita tuh seperti itu tuh biar apa ya, memperjuga pertama ya guys, memperbaiki nilai kita. Yang kedua tuh biar kita tuh bisa deket sama dosen-dosen juga gitu kan, bukan cuma deket sama teman-teman juga, betul nggak kak? Terus yang ketiga itu bisa mengembangkan pola pikir kita. Betul. Dan yang terakhir ini mungkin bisa menghilangkan rasa takut yang ada dalam diri kita.
karena yang apalagi dia itu kayak pemalu, terus dia introvert gitu ya, jadi kayak agak susah untuk menghilangkan sifat buruknya itu. Oke. Juga ya Kak, aku tuh sebenarnya tuh anaknya itu introvert. Terus habis itu juga kayak gini nih kita diskusi gini ya, sebenarnya aku tuh kayak belum pede gitu Kak. Terus apalagi semacam presentasi gitu kan, aku kadang intonasiku juga masih kecepatan gitu kan Kak. Terus kayak takutnya gitu kan, kayak apa ucapanku ini masih belum dipahami sama teman-teman, itu kan aku juga kasihan juga ke anak-anak gitu kan. Anak-anak sudah menjelaskan ke aku sedetail mungkin, tapi akunya menjelaskan ke anak-anak itu juga kayak gimana gitu, kayak nggak seluruhnya tuh menyampaikan gitu loh. Jadi tuh harus belajar public speaking gitu ya teman-teman, harus diasah mulai sekarang ya teman-teman, biar nanti kedepannya kita tidak bingung dalam mau menyampaikan sesuatu gitu, dan yang mendengarkan kalau bisa dipahami dan mendapat apa yang kita bicarakan gitu. Betul Kak, dalam konteks nasional dan global, Indonesia sering disebut sebagai miniatur dunia, tergantung multikultural yang kita hadapi dialami oleh banyak orang lain. Jika Indonesia gagal mengelola keberagaman, maka konflik sosial akan terus berulang. Namun jika berhasil, Indonesia dapat menjadi contoh yang penting bagi dunia. Karena sekarang ya, Indonesia itu sudah menjadi negara yang maju menurut saya ya, karena sekarang banyak pemuda-pemudi di dalam negara kita itu sudah bisa ada yang sampai ke go internasional, kayak cabang olahraga begitu, terus bakat dan minat, atau enggak dia lomba seperti sains, matematika, sampai mendapatkan medali emas gitu. Dan itu bisa menjadi kebanggaan Indonesia teman-teman. Betul. Dan akhirnya toleransi dan keadilan sosial bukan hanya tujuan akhir, melainkan proses yang harus terus diperjuangkan secara sadar dan kritis. Terus pertanyaannya nih Kak, penutup untuk kita semua. Pertanyaan untuk kita semua ini ya, mungkin. Apakah kita hanya ingin hidup berdampingan dalam perbedaan atau benar-benar hidup setara di dalamnya? Oh, tentu tidak Kak. Karena kalau kita hidup hanya berdampingan saja, kita tidak akan maju, istilahnya maju gitu ya Kak. Terus kita tuh tidak akan, kalau saya nih kayak mengikuti kestandaran hidup saya sendiri gitu ya, aku nggak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu Kak, kalau aku nggak mencari relasi gitu ya Kak. Jadi tuh aku juga membutuhkan, kakaknya juga membutuhkan orang lain untuk mendapatkan banyak relasi juga gitu ya Kak. Jadi kalau aku lebih memilih untuk itu sih, kayak bergaul apa gitu ya. Jadi intinya kita itu sebagai manusia saling membutuhkan satu sama lain. Betul, Kak. Dan tidak bisa hidup sendiri, karena pada dasarnya manusia itu hidup selalu berdampingan. Betul. Apalagi nanti kalau kita menikah, nanti kan juga pasti punya pasangan ya. Betul. Pasti berdampingan, kita dan keluarga juga berdampingan. Jadi kita itu berdampingan tidak hanya seras atau sesuku saja. Betul. Bisa beda ras, suku, agama, budaya gitu ya Kak? Betul Kak, betul. Oke, baik teman-teman. Jadi intinya kita itu harus bisa saling toleransi. Betul. Terus jangan ada bullying atau diskriminasi antar agama, ras, suku, dan bangsa gitu. Oke, sekian podcast dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.